Halo, selamat malam semua. Halo Royal Traders. Jumpa lagi bersama kami, tim analis beserta dengan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Kembali kami hadir menyapa Anda. Kita bertemu lagi dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada saat audiensi sekalian ya. Di awal-awal jam 8 tadi untuk mencoba untuk koneksi, namun ada kendala teknis yang harus kami temui, di mana beberapa dari audiensi yang sudah mencoba join tapi tidak bisa bergabung. Namun kini kendala tersebut sudah bisa kami atasi ya, sehingga audiensi sekalian yang menunggu kini sudah bisa join dan bergabung dengan acara kami. Nah, baik, tanpa perlu berlama-lama ya, saya akan mengajak kita untuk melihat pergerakan yang saat ini sedang berlangsung, di mana area pergerakan berada di level 1889 ya. Dan ini sesuai prediksi bahwa setelah penurunan tidak menembus level 1880 ya. Tadi sempat saya katakan pada beberapa trader di sini bahwa akan mencoba untuk berbalik menuju ke level 1890 ya. Namun 1890 pun menjadi level yang kuat untuk dilanjutkan ya. Mengingat ini hari Senin dan biasanya memiliki kebiasaan bahwa hari Senin itu selalu downtrend. Dan audiensi sekalian bisa menguji histori yang pernah terjadi bahwa dalam satu bulan dari 4 kali hari Senin ya, biasanya dia 3 kali dia downtrend dan sekali uptrend, dan jarang itu berubah probabilitasnya ya. Paling tidak pernah terjadi seimbang ya, 2/2, 2 down, 2 up. Namun pada beberapa bulan terakhir itu skornya, probabilitasnya itu 1 up dan 3 down. Nah, baik, saya sementara pergerakan berlangsung, saya coba mengajak audiensi sekalian untuk melihat rekomendasi yang kami berikan pada pagi ya, yaitu lewat Telegram PT Royal Trust beserta dengan chat WA. Dan ini biasa diberikan hanya kepada mereka yang sudah menjadi member juga ya. Dan jika ingin bergabung dengan Telegram agar mendapatkan informasi mengenai Royal FX Signal khususnya pada pagi hari, dan ini pada malam hari pun kami kirimkan juga, di mana pada pagi hari level yang menembus untuk take profit itu ada pada break sell ketika 1886 dilewati dan 1883.50 tadi sampai jam 1 itu tertembus, sementara untuk buy-nya tidak ya. Dan level open buy juga tidak kena ya. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi pagi, yang mana ini dikirim pada jam 8:24 ya. Ini settingan agak di bawah jam 12 pasti akan muncul tanggal 6 Juni ya. Jadi ini dikirim pada pagi hari tadi. Jadi satu posisi. Sementara kalau untuk pada siang hari ya,
di atas jam 2 ya, yaitu level yang tersentuh pada break buy di 1885 dan area break sell-nya ada di 1881 ya, break sell. Itu 1881 tidak tersentuh, apalagi menuju ke area buy di 1870 sampai 1865 itu tidak tersentuh ya. Dan area sell di atas juga ada di 1895 sampai 1900 belum tersentuh. Namun saya melihat potensi masih akan coba menuju ke area sell ya. Jadi sebaiknya pembukaan posisi open sell di atas 1895 itu akan lebih bijaksana ya untuk dilakukan. Dan kemudian khusus juga ya untuk rekomendasi mikro, di mana pada area open buy ya 1885 tersentuh dengan take profit di 1888 tadi sore ini tersentuh ya. Jadi selamat yang mengikuti rekomendasi open buy, di mana rekomendasi mikro ini hanya diberikan khusus ya bagi mereka, kembali pada mereka yang sudah menjadi member di PT Royal Trust Future. Sementara kalau yang tadi, yang sebelumnya itu bisa buat umum ya. Kami berikan itu, ada juga informasinya bisa dilihat pada website kami. Sementara untuk yang mikro ini tidak terbuka kepada khalayak umum. Nah, untuk open sale-nya tadi tidak menembus level 1882. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari segi analisa. Sementara untuk jam 10 nanti belum ya. Pada malam hari itu belum. Dan untuk data hari ini ya, tidak ada data yang penting ya, kecuali mungkin ya data sentimen, di mana itu pada subuh nanti jam 2 ya. Saya menggunakan Forex Factory sebagai website untuk melihat data-data ya, itu hanya pada jam 2 pagi untuk data US dollar ya, data Amerika yaitu consumer credit atau kredit konsumen, dan itu pun hanya menimbulkan efek ringan ya, tapi ini bisa menjadi suatu acuan sebetulnya ya, karena ini menurut Bloomberg ada dari berita yang memberi efek medium. Jadi menurut saya masih bisa memberi dampak meskipun tidak terlalu signifikan ya. Dan juga saya mau mengajak untuk melihat pergerakan dari indeks dolar, di mana indeks dolar ini melemah, ini yang mengakibatkan nilai tukar lainnya pada menguat. Saya kembali ke pergerakan. Oke. Ini Dow Jones juga udah buka ya. Indeks Amerika kita lihat langsung jatuh ya untuk Dow Jones-nya, dan S&P sama Nasdaq memperlihatkan tren penurunan ya. Meskipun secara umum untuk jangka menengahnya untuk S&P 500 dan Nasdaq 100 ini trennya naik, namun Dow Jones sepertinya mencoba bergerak sendiri, dan itulah karakter dari Dow Jones. Terkadang dia bergerak berbeda dengan S&P dan Nasdaq. Kita lihat ketika tekanan jual ini terjadi ya, itu menunjukkan dolar Amerika menguat, sehingga harga saham itu jadi mahal dan transaksi menurun. Nah, saya melihat potensi untuk jangka pendeknya ya. Saya melihat memang potensi masih mencoba untuk menuju ke
1890 ya. Jika tekanan menuju di bawah 1885, saya melihat untuk potensi buy itu bisa kita lakukan untuk take profit dengan target minimal 15 pip ya, dan kalau boleh maksimalnya cukup 20 pip aja. Jadi dengan kata lain, kalau kita buy di 1885, maka take profitnya paling jauh ada di 1887. Kemungkinan besar juga pergerakan ini hanya sideways ya, di bawah 18 high hari ini ya, 1891 ya, atau 92 paling jauh, dan akan coba berbalik lagi menuju ke 1885. Jadi dengan kata lain kurang lebih 70 pip ini pergerakan sepertinya ya. Meski untuk hari ini ya, untuk hari ini fokus berita itu sebetulnya masih tertuju pada data Amerika ya. Masih ada sisa-sisa dari NFP kemarin ya, di mana sangat tidak diduga kalau NFP Amerika itu memberikan hasil yang tidak sesuai yang diharapkan ya. Padahal perkiraan itu bisa lebih ya. Beberapa pendapat mengatakan hal yang sama, namun ketika dirilis ya tidak sesuai harapan. Ini yang membuat market itu jadi agak membingungkan juga sebetulnya ya. Karena pada data pendukung lainnya ya menunjukkan Amerika itu positif. Namun pada berita utama itu hasilnya negatif. Dan sementara ini juga market sedang menunggu mengenai data stimulus Amerika ya, yang mana lewat rencana ya RUU bantuan COVID ini telah mendistribusikan sekurang lebih $600 ya, itu kepada hampir setiap orang dewasa di Amerika yang mulai dari Desember tahun kemarin ya. Dan kemudian disahkannya pada bulan Maret, di mana kali ini dinaikkan menjadi 1.400 ya. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali roda perekonomian Amerika yang sempat terpuruk akibat dampak dari corona. Selain itu juga dari Partai Demokrat sendiri ya, mereka masih mengandalkan tagihan bantuan 1,9 triliun, di mana ini untuk mendongkrak investasi domestik ya. Itu sudah ditandatangani oleh Presiden, karena diharapkan dengan bantuan tersebut akan meningkatkan perekonomian Amerika untuk lebih membaik ya. Oke, tadi ini yang saya katakan akan menuju ke 1890 ya, dan rencana di bawah 1885 untuk open buy itu tidak menuju ke pergerakan, bermaksud saya pergerakan hanya tertahan pada 1886 ya. Terkadang seperti itu ya, ketika saya melihat
ada peluang-peluang untuk pergerakan, namun saya memilih level-level penting ya. Meski terkadang sudah tahu akan menuju ke level atas tersebut, namun seringkali saya itu suka mengambil level-level yang menurut saya pas secara psikologisnya, buy-nya di area sini. Dan kadang itu tidak sesuai harapan, malah sudah menuju ke level yang dikehendaki. Fungsi pengendalian diri dalam menentukan posisi apa yang akan kita ambil itu sangat-sangat penting ya. Karena terburu-buru bukan juga langkah yang bijaksana yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku transaksi. Karena terburu-buru bisa berakibat buruk, dan jarang sekali orang yang terburu-buru itu akan mendapatkan hasil yang seperti diharapkan. Malah seringkali hasilnya berbeda ya dari yang diharapkan. Bukannya untung, malah buntung. Nah, oleh karena itu sangat perlu bagi siapapun yang melakukan transaksi pada bisnis trading online ini, itu harus lebih bersabar ya. Tidak mengikuti harga yang sudah bergerak ya, malah yang lebih bijaksana adalah menunggu momentum yang pas untuk melakukan pembukaan posisi dengan melihat pergerakan-pergerakan, yaitu pada saat di mana dia akan start bergerak lebih panjang, maka itu adalah momennya. Dan memang ini tidak mudah untuk menentukan level itu ya. Oleh karena itu membutuhkan ketenangan. Karena dengan ketenangan yang benar-benar baik ya, itu akan memberi hasil yang seperti diharapkan. Sambil menunggu kesempatan untuk mendapatkan posisi yang baik ya, level transaksi yang saya maksudkan ya, saya memberi kesempatan kepada audiensi yang ingin men-share posisinya untuk kita bahas sama-sama, ataupun yang ingin mengajukan pertanyaan seputar transaksi atau bahkan mengenai PT Royal Trust Futures Jakarta ya, silakan. Saya membuka kesempatan untuk dialog kepada para audiensi sekalian. Karena saya belum berani untuk memberikan rekomendasi posisi, namun saya lebih cenderung melihat bahwa peluang buy masih lebih aman ya dibanding dengan open sell, dikarenakan petunjuk dari teknikal yang saya gunakan masih memberi petunjuk bahwa dorongan beli masih lebih kuat daripada tekanan jual. Namun saya tidak mau terburu-buru untuk memberi rekomendasi sekaranglah waktunya ya. Ini jika dilihat dari pergerakan ya, memang terasa gatal ya untuk buy lebih dulu ya. Namun saya katakan jika ingin open buy dari level ini ya, sudah harus siap pada toleransi loss ya, yang bisa menuju ke level di bawah 1884 ya.
karena bila target tekanan jual menuju ke level 1882 ini harus waspada, karena saya melihat tekanan tersebut bisa berlanjut menuju ke level 1875 maksudnya, maaf. Jadi berpotensi ketika melewati level break 1882 itu masih bisa jatuh sampai 70 pip ke bawah, yaitu 1875. Nah, oleh karenanya rencana saya untuk entry buy nanti bila bertemu level 1885 saya akan pasang level stopnya, stop sell-nya di 1881, dengan demikian kurang lebih 40 pip toleransi loss saya terhadap posisi yang saya buka, karena saya tidak akan siap bila tekanan jual tersebut berlanjut sampai ke 1875. Dan bila dorongan beli berlanjut sampai ke level 1895, maka itu adalah rekomendasi sell-nya ya. Dan untuk posisi buy saya juga kembali saya bukan tipe orang idealis ya. Bila memang 1885 ini berat ya, mungkin bisa saja saya akan open buy di 1887 atau 1886 ya, dengan target profitnya tetap 20 pip dan toleransi loss-nya 40 pip. Jadi probabilitasnya ya, money manajemennya untuk profit loss-nya saya tempatkan 1:2. Biasanya di hari Senin ya, setelah non-farm payroll pada Jumat sebelumnya, Jumat perdagangan sebelumnya, seringkali pergerakan itu sempit ya. Terkadang hanya sekitar bergerak antara 120 pip ya, atau bahkan pernah tidak sampai 110 pip malahan. Namun bukan berarti tidak pernah ada level pergerakan yang panjang ya setelah Jumat non-farm payroll sebelumnya. Bahkan pernah ada itu di tahun ini sampai 300 pip pergerakannya ya. Habis dia jatuh dalam-dalam, baliknya juga kencang ya, bahkan sempat melewati high-nya juga kala itu. Saat itu level pergerakan di 1720-an dan jatuhnya sempat menembus di bawah 1700, lalu malamnya berbalik lagi bahkan melewati high. Saya juga masih melihat akan ada peluang untuk sepanjang minggu ini masih bisa melanjutkan sampai di atas 1903 malahan ya. Bila melihat dari tren pergerakan ya, masih mencoba ke level atas itu, dengan catatan 1895 itu dia lewati. Namun bila malam ini tidak menembus level 1895, maka potensi untuk menuju ke 1870 terbuka sampai besok. Dengan asumsi juga bila 1880 dilewati. Ini memang yang unik ya, karena berbicara fluktuasi pergerakan angka itu benar-benar harus memenuhi persyaratan penjumlahan ya, faktor-faktor pengalih, dan belajar mengenai fluktuasi angka
itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, yang mana pelaku transaksi tersebut harus paham benar mengenai penggunaan trendline ya, karena trendline juga bisa menjadikan satu dasar penentu ya, di mana level-level tertahan itu seringkali diberikan ya oleh trendline seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin ya. Bagi mereka yang ikut penjelasan saya bahwa level resisten kuat ada di level 1895 ya, mungkin ada beberapa audiensi sekalian yang malam ini ikut pada Jumat kemarin ya. Bahkan ada yang ngecat saya langsung ketika level 1895 dia order posisi. Jadi dia tidak entry instan eksekusi, namun dia mengambil limit ya. Maaf, bukan limit, order ya. Saya limit dan menyentuh, kemudian dia berbalik dan dia hanya mengincar target. Ada yang memberi info saya cukup 10 pip aja Pak, $1. Ada yang bilang saya targetkan 20 pip atau $20. Meski saya sendiri katakan kalau sabar masih mencoba menuju ke level 1887 ya, dan nyaris ya hanya tertahan di level 1888. Namun mereka yang udah take profitnya 10 pip itu mereka bersyukur ya. Saya bilang ya kalau memang incarnya seperti itu, jangan berpikir untuk nyari yang lebih panjang lagi, karena terkadang ketika kita idealis untuk mengincar poin yang lebih banyak lagi, hasilnya malah buruk ya, karena kadang udah mendekati ke target yang kita harapkan, tiba-tiba harga berubah arah ya, dan akhirnya kecewa ya, sampai akhirnya hanya penyesalan ya, karena kenapa nggak ada profit, nggak diambil ya, gara-gara menunggu target yang boleh dibilang sudah di luar dari kemampuan ya. Misalkan, satu saya dengar Pak Vicky bilang akan menuju ke 1890 dan mencoba tes ke 1887. Maka idealismenya mengatakan saya pasang TP di 1887. Dan ternyata hasil dari Jumat itu koreksinya hanya menuju ke 1888. Hanya gara-gara menunggu 10 pip, maka kehilangan lebih dari 60 pip. Nah ini pasti siapapun akan menyesali ya, kenapa udah ada level di bawah nggak diambil. Dan close-nya itu ada di 1891. Itu yang kejadian pergerakan pada hari Jumat. Bila melihat teknikal dengan menggunakan H4 ya, ini dilihat ya, bila dia menuju 1895 maksud saya, maka ada double top. Nah, kalau tadi di bawah ya, ingat inverse head shoulder. Ya, kenapa saya katakan ini inverse head shoulder? Perhatikan baik-baik ya. Jadi saya sekalian juga ingin mengajak audiensi semua ya, bahwa inverse head shoulder ini pengertiannya adalah kepala bahu terbalik ya. Kita lihat ini adalah titiknya sejajar ya. Jadi kepala bahu inverse head shoulder ini adalah kepala bahu terbalik ya. Kita lihat ini menjadi level bahu ya,
dua titik ini ya, titik low ini. Dan ini menjadi kepalanya ya. Jadi seandainya ada audiensi yang pernah mengikuti penjelasan saya mengenai pola pembalikan arah, pasti akan paham bahwa ini telah membentuk pola inverse head shoulder, kepala bahu terbalik ya. Dan target dia untuk ke atas akan menuju ke double top. Setelah double top tercipta, akan mencoba menuju ke level bawahnya ya untuk menciptakan double bottom down. Jadi demikian seterusnya untuk kalau kita berbicara pembalikan arah ya. Namun sebelum dia menyentuh ke level low 1881.33 ini ya yang terjadi pada siang tadi ya, pergerakan akan tertahan di area 1888 dan 1885. Jadi ingat ya, jangan berpikir, oh Pak Vicky sudah merekomendasikan bahwa 95 sell karena katanya target menuju ke bawah ada di 1881 untuk double bottom, sehingga dengan idealis yang digunakan, maka saya ikut apa kata Pak Vicky, target saya menuju 1881 ditambah ini jadi genapin deh ke 1882. Lalu setelah open sell di 1895 diambil, kemudian tekanan jualnya tertahan di 1887 dan 1885 misalkan ya, sudah profit lebih dari 70 pip nggak diambil ya, karena mau beridealis dengan apa kata Pak Vicky akan menuju ke 1881. Lalu kebalikannya, tiba-tiba harga kembali bahkan melewati 1895, yang terjadi dari untung berubah jadi buntung. Nah ini yang saya katakan, hindari prinsip-prinsip yang bisa membuat keadaan terbalik ya. Dari semula sudah profit, karena mau idealis, akhirnya berubah jadi loss. Saya kembali ke pergerakan singkat ini untuk target-target menengah ya. Jadi sampai menjelang close, kalau saya masih melihat 1895 ini masih menjadi target naik selanjutnya ya. Oke, saya memberi kesempatan ya bagi audiens sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan ya, silakan. Saya masih menunggu momen yang tepat juga ya untuk memberi rekomendasi. Kalau dorongan pergerakan sudah melewati 1891 ya, saya menyarankan tunggu aja 1895 mau sampai jam berapapun ya. Rekomendasi saya coba sell di area situ ya, dengan target tetap tadi saya katakan maksimal 20 pip aja cukup. Minimal mau 5 mau 10 pip, yang penting profit, take aja dulu ya. Karena pergerakan seperti itu hanya butuh waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Jadi saya menyarankan kalau mau transaksi jangan tegangnya lama-lama ya. Karena bagi pemula itu bukanlah tindakan yang bijaksana untuk nahan posisi yang lebih lama. Ingat, tegang yang terlalu lama akan membuat kita tidak beraktivitas lainnya ya. Bahkan bisa lupa makan. Dan bahkan kalau posisi tersebut tidak kejemput nantinya ya, terkadang tidak bisa tidur dan ini akan mengganggu aktivitas kita pada besok hari. Nah, sekarang bagaimana cara kita bertransaksi untuk tidak terlalu lama posisinya. Nah, tentukan level-level yang kita kehendaki karena dari situ akan memberikan hasil yang baik dalam pencapaian target.
Saya juga mengucapkan ya selamat bergabung kepada yang baru pertama kali ya berpartisipasi hadir pada live webinar pada mulai hari ini ya, dan kami juga mengundang pada live webinar berikutnya di mana setiap minggu kami hadir 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Ini gratis, tidak dipungut bayaran. Untuk bisa bertemu lagi dengan kami ya, di mana sesuai jadwal ya, sesuai jadwal itu kami mulai jam 8 ya sampai jam 9. Namun kami tadi mengalami kendala ya, sehingga beberapa tadi yang mencoba untuk join itu seperti terkendala dengan akses, dan ternyata itu ada pada jaringan koneksi kami ya, sehingga tadi kami mulai sudah di atas jam 8.20 ya. Jadi saya akan lebihkan waktu pada malam ini ya. Mungkin jam 9:10 saya akan menemani audiensi sekalian ya, sambil melihat potensi berapa pembukaan yang akan kita lakukan ya. Saya melihat sepertinya sulit ya tekanan jual ini untuk berlanjut ya. Malah saya melihat ada dorongan beli yang begitu kuat ya. Dan kalaupun mau melakukan open posisi buy di bawah 1888 ya, saya menyarankan ngambil target profit yang lebih pendek lagi ya, karena sepertinya ke atas ini tertahan di 1890 ya. Jadi antara 10 sampai 15 pip ataupun mungkin 5 sampai 10 pip menurut saya adalah harga yang cukup relevan ya, target profitnya, daripada harus ngambil panjang ya di atas 1890 tapi kita nunggu waktunya agak lama ya, di mana seharusnya 5 sampai 10 pip mungkin dalam kurun waktu di bawah 5 menit bisa take profit. Namun karena kita mengincar target profit yang lebih jauh lagi, hasilnya malah kita tertunda untuk mendapatkan profit pada posisi yang kita buka saat ini. Seperti yang saya pernah bilang di momen-momen sebelumnya ya, pada setiap webinar, bahwa untuk bisa menemukan pola trading yang baik ya, membangun karakter trading yang baik, sebaiknya belajar transaksi pendek dulu ya. Setelah dirasa sudah mampu meningkat ke target menengah, di mana target menengah itu ada di atas level 25 sampai 50 pip, dan selanjutnya belajar untuk target panjang ya, di mana target panjang itu di atas, menurut saya di atas 60 sampai 100 pip untuk pergerakan harian. Jadi bila belum berhasil di cara main pendek, maka menurut saya akan sulit berkembang bila mencoba ke target menengah, apalagi target panjang. Karena penting sekali membangun karakter main pendek. Intinya ada pada seberapa tepat kita menentukan level untuk open posisi. Karena titik pertama saat pembukaan posisi itu akan menentukan tingkat kepercayaan diri kita
baik itu menuju target profit ataupun seberapa jauh toleransi kita bila kita salah buka posisi. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita benar sehingga beridealis dengan posisi yang saya ambil sudah tepat dan wajib profit, sehingga kita mengabaikan dampak buruk dari kesalahan tersebut, ya, karena kita tidak menerapkan strategi fungsi pengendalian risiko, di mana bila salah money management yang kita terapkan, ya, berapa pip toleransinya, karena yang ada di kepala hanya target profit, kita mengabaikan toleransi loss, dan menurut saya ini bukan tindakan yang bijaksana bagi seorang pelaku transaksi, ya. Jangan membiarkan loss mengalir begitu jauh, karena akan mengganggu konsentrasi kita pada transaksi berikutnya. Gunakan probabilitas atau nilai perbandingan yang menurut Anda itu bijak, tergantung strateginya, mau 1 banding berapa. Ya. Saya ingat dulu, di waktu lalu saya belajar dengan perbandingan 1:3, lalu malah sempat 1:5, kemudian balik lagi 1:3, dan lebih baik lagi saat saya mampu menurunkan sampai ke 1:2, ini untuk target jangka untuk main pendek, ya. Kalau untuk main panjang bisa diputar, ya, 2:1. Jadi artinya ketika main panjang, target profit kita 100 pip dan toleransi kita 100 pip juga, atau bahkan dikecilkan lagi, ya, bisa 75 pip atau bahkan toleransi loss-nya 50 pip. Dan hasilnya nanti bisa kita lihat sendiri, ya. Karena menurut saya, dari pengalaman saya ketika mengajarkan beberapa under saya dulu saat saya masih aktif, ya. Ketika mereka belajar langsung ke menengah dan bahkan langsung main panjang, rata-rata gagal dikarenakan mereka tidak mau belajar main pendek. Karena saya sendiri katakan pada waktu itu, kalau kalian belajar main pendek, justru kalian belajar untuk menentukan level pembukaan posisi. Itu mereka abaikan karena mereka kala itu ngotot untuk main menengah dan main panjang, yang pada akhirnya hasilnya buruk. Dan ketika rekan-rekan mereka yang lain sudah mahir pada main pendek, naik ke main menengah, malah mereka kembali ke main pendek dulu. Jadi kembali kala itu, ya, saya juga melakukan survei. Jadi apa yang saya katakan berdasarkan survei yang saya lakukan sendiri, pengamatan yang saya lakukan kala itu. Ketika melihat beberapa dari under yang ingin buru-buru, ya, belajarnya, malah hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ini sepertinya begitu menegangkan, ya. Hanya bolak-balik antara 1890 kemudian turunnya ke 1887, ya. Boleh dibilang ini sideways benar-benar, ya. Dalam waktu 1 jam pendek pergerakannya. Tapi inilah yang dinamakan maksud dengan harga konsolidasi, ya. Apakah 1 kali tarikan setelah dia sudah selesai memberi petunjuk, ya, konsolidasi saya maksud ketika level konsolidasi ini sudah selesai, ya, karena biasanya dia bisa sampai 2 jam pergerakan ini, atau bahkan mungkin juga 3 jam.
Dan pada jam berikutnya tiba-tiba ada pergerakan panjang. Jadi hati-hati dengan kondisi pergerakan sempit seperti ini ya. Kalau posisi tersebut tepat, maka untungnya lumayan. Namun bila posisinya salah, ruginya pun lumayan. Semua ada di kendali kita masing-masing sebetulnya. Melihat dari lantai bursa Amerika ya, marketnya ini jatuh ya, tapi entah kenapa XAU sendiri masih tetap sideways ya. Biasanya dalam kondisi seperti ini pasti juga sudah jatuh ya, yang menurut saya akan tertahan di 1885 dulu. Live webinar kami ini juga ya bisa dilihat pada Facebook kami ya, dan juga pada media channel YouTube juga. Namun untuk saat ini ada kendala di live YouTube ya, sehingga untuk saat ini ada di Facebook ya. Oke, tanpa terasa ini sudah jam 9:11 ya. Saya tetap masih menunggu level 1885 untuk open buy nanti, dan level 1895 untuk saya akan open sell. Jadi biasanya saya selalu menunggu sampai malam untuk melihat pergerakan ya, sampai terkadang market Euro close ya, yaitu setengah 12 malam nanti ya. Dan jam 12 malam itu merupakan market penutupan dari kawasan Euro sendiri. Untuk England sampai jam 12 malam. Jadi waktu kami sudah mencapai batas ya. Jadi kami mohon pamit ya. Dan bagi audiensi sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut ya, mengenai PT Royal France Futures Jakarta ataupun ingin mendapat info mengenai metode ataupun pola transaksi ya, bisa menghubungi finansial konsultan kami ataupun bisnis konsultan kami, atau bahkan bisa berdialog interaktif langsung pada momen-momen seperti live webinar ini untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan. Oke, kami pun masih mengundang bagi audiensi sekalian yang baru pertama kali hadir ya, untuk bisa hadir lagi pada hari Rabu. Dan kalau mau mengundang rekan-rekan yang lain silakan, karena ini gratis, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Kami hanya mencoba untuk membagi apa yang kami tahu dari pengalaman-pengalaman yang pernah kami lakukan pada masa lalu untuk di-share di sini. Ya, mungkin akan bisa membantu audiensi sekalian untuk berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih semua. Akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Terima kasih.